teman-teman, saya Siska. Kita kembali di acara Spiritual Exercise pada sesi keempat malam ini dengan topik dengan cahaya mata yang penuh kasih yang akan dibimbing oleh Romo Henry. Sesi malam ini bagian dari 8 sesi yang tema besarnya latihan rohani dengan kitab Perjanjian Lama, sepucuk surat cinta dari Tuhan. Malam ini kita akan diajak untuk merenungkan Hosea chapter 11 verse 1, Deuteronomi chapter 32 verse 18, Exodus chapter 4 verse 22, Isaiah chapter 63 verse 16 dan Psalm chapter 68 verse 4 sampai 6. Mari kita mulai sesi keempat ini. Sebelumnya minta tolong Romo untuk membuka acara spiritual exercise ini dengan doa pembuka. Ya, terima kasih Siska. Sebelumnya saya minta maaf dulu, mungkin ini ada situasi yang agak extraordinary karena sebetulnya saya sedang berada dalam retreat ini. Cuma tadi sudah minta izin sedikit dengan Pak Wibing untuk bisa membimbing acara ini. Cuma karena saya sedang di retreat, jadi saya juga terbatas, sehingga ada satu hal juga saya lupa membawa power cord for my computer. Jadi ini ada kemungkinan terputus, saya harus switch ke HP nanti. Jadi harap dimaklumi kalau ada persoalan teknis, tapi saya pikir masih cukup. Jadi kita sedikit disclaimer tentang where I am now. Oke. Kita buka dengan doa penyerahan. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku, segala kepunyaan dan milikku. Engkaulah yang memberikan padamu Tuhanku, kembalikan semuanya milikmu. Pergunakanlah sekehendakmu, berilah ku cinta dan rahmatmu cukup sudah bagiku. Amin. Seperti saya katakan minggu kemarin, review sedikit, kita masih dalam minggu pertama sebetulnya, di mana minggu pertama membahas doa dan kasih Allah. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas dosa, kita merenungkan dosa kita, saya mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan akar dosa atau core sin begitu. Hari ini kita juga merenungkan kasih Allah, itu kasih Allah Bapa khususnya begini. Nah, satu pertanyaan ketika itu tentu adalah dari peserta adalah bagaimana kita bisa menggunakan kitab Perjanjian Lama untuk merenungkan kasih Bapa ini. Karena ada persepsi yang keliru sebenarnya tentang konsep Tuhan Perjanjian Lama itu, yang nanti saya jelaskan sedikit. Ini bukan Bible study, tapi saya bisa katakan sedikit, dokumentari hipotesis itu yang mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu atau Torah itu 5 buku pertama dari Perjanjian Lama itu dibagi dalam berapa sumber J, sumber E, sumber D, sumber P. Nah, ini satu pendekatan kitab suci ya, tapi ada bias di sini karena sebenarnya itu hanya hipotesis, tapi dianggap sebagai sebuah kebenaran ya. Ini yang sedikit menjadi masalah. Saya karena keterbatasan waktu, jadi dan jumlah baterai, maka saya hanya akan jam sedikit begitu. Nanti bisa kita bahas dalam sesi berikutnya. Jadi ini sebagai contoh, Martin North ini dia seorang scholar Hebrew Bible yang membagi Pentateuch tadi itu dalam verses, dan kemudian dia cukup berpengaruh ya. Abad 20 biblical scholarship itu terpengaruh oleh dia kebanyakan. Sehingga mereka menganggap dia sebagai sumber utama, tapi lupa bahwa di situ dia juga sebenarnya satu teori tentang itu.
Nah, sehingga ada bias German Protestantism, sebenarnya saya mengatakan ya, yang mengatakan bahwa profesi is better than priesthood, kalau worship secondary primary religious event. Yang penting itu hubungan dengan Tuhan katanya. Tapi yang lain itu kurang penting. Sehingga ada yang saya katakan the zombie of documentary hypothesis ya. Nah, Catholicism dianggap dekaden ya. Ini yang sering saya dengar sampai minggu kemarin juga hari Minggu di IEB ada juga masih mengatakan bahwa Yesus datang untuk memperbaiki tradisi Judaism. Nah, di misa berapa kali saya pikir sudah dengar kalian bahwa Old Testament itu Tuhannya berbeda dengan Tuhan Perjanjian Baru. God Old Testament itu cruel. God New Testament is much more loving than God Old Testament ya. Torah is strict law. Ketika itu kan authoritarian. Jesus came to fix teaching of his love. Kemudian Jesus struggling to get Jews to worship with their hearts, not their heads. Ini satu persepsi yang keliru sebetulnya. Terutama tentang ayah sosok Allah Bapa di Perjanjian Lama. Nah, lagi-lagi ini bukan Bible study, tapi saya perlu menjelaskan sedikit background-nya. Nah, kalau kita lihat di Hosea 11 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan berkata, aku mengasihi Israel ketika ia masih kecil. Kupanggil anakku itu keluar dari Mesir. Ini seorang ayah yang mengasihi anaknya. Seorang sosok Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi anaknya, orang Israel. Sejak masih kecil, kupanggil anakku itu keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan. Hosea 11, 3-4. Siska tolong bacakan coba. Hosea 11, 3-4. Padahal akulah yang mengajar Israel berjalan, dan yang memeluknya dengan kasih sayang. Akulah yang merawat dia, tapi ia tak mau mengakuinya. Dengan segala kasih sayangku, ku dekatkan dia padaku. Segala penderitaannya ku ringankan, dan dengan murah hati ku beri dia makan. Jadi ini menceritakan sosok seorang ayah, the God the Father, Allah Bapa, yang sangat penuh kasih, mengajar anaknya berjalan, gitu ya, memeluknya dengan kasih sayang. Akulah yang merawat dia sejak kecil seperti itu ya. Ini mungkin seperti sosok Agem ini, yang mencoba merawat anaknya, Kirana dengan itu ya, bangun pagi ketika membuat sarapan, mengantar ke sekolah segala macam seperti itu, memberi makan, menyiapkan sarapan seperti itu. Ini sosok seorang ayah yang penuh kasih pada anaknya, sosok ayah Perjanjian Lama ini tadi. Ya. Exodus ya, Exodus 4, 22 ayat 3. Israel anakku yang sulung, engkau kuperintahkan mengizinkan aku pergi supaya berbakti kepadaku. Aku akan ini maka balasan dia kepada orang Mesir ketika kubunuh anakmu yang sulung ketika itu. Tapi tetap ini seorang ayah yang begitu protektif pada anaknya. Ketika kamu main-main dengan anak saya, kamu juga. Gitu ya. Nah. Deuteronomy. Nah. Mereka melalaikan penyelamat mereka yang perkasa, merupakan Allah yang memberi kehidupan. Allah yang memberi kehidupan di sini ya. Sosok Allah Bapa yang penyelamat memberi kehidupan kepada orang Israel. The living being, giving life, the giver of life ya. Akulah yang memberi kehidupan kepada kalian. Jadi Tuhan yang penuh kasih sekali di sini. Isaiah 63:16 ya. Engkau ya Tuhan adalah Bapa kami, penyelamat kami sejak dulu kala. So God, Tuhan Perjanjian Lama itu the Savior di sini. Bapa kami ketika itu ya, ketika kan yang menyelamatkan kami, penyelamat kami, the Savior, the Defender, merescue anak-anaknya ketika itu. Sama juga sosok perjanjian Bapak yang sama sekali kita lihat ada Bapak juga anaknya ketika ada masalah juga dia try to rescue, to help his son or his daughter ya. Ini Psalm 68. Ini yang menarik juga ini. Bagaimana sosok Tuhan Perjanjian Lama tadi. Tolong siapa bisa membacakan ini? Siapa bisa volunteer? Tia bisa bacakan atau siapa? Atau bernyanyilah bagi Allah, pujilah namanya.
Siapkanlah jalan raya bagi Dia yang mengendarai awan. Namanya Tuhan, bersenang-senanglah di hadapannya. Allah yang tinggal di rumahnya, yang suci adalah Bapa anak yatim dan pembela para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang yang kesepian. Ia membebaskan orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi orang-orang yang melawan Tuhan harus tinggal di tanah yang gersang. Thank you. Jadi Mazmur 68 menceritakan sosok Tuhan Allah Bapa yang melindungi anak yatim, membela para janda, memberi tinggal ke orang-orang kesepian. Ia membebaskan orang tahanan ya, yang prisoners dibebaskan dari dia supaya happy, bahagia. Jadi ini sosok Allah Bapa yang sangat sangat penuh kasih, sangat penuh empati ya kepada anak yatim yang tidak punya ayah ketika itu kan, para janda dia tolong ketika itu. Jadi sosok Allah Bapa yang sepenuh kasih yang bisa melihat kita semua dengan cahaya mata yang penuh kasih tadi. Jadi ini yang perlu kita renungkan di sini, bagaimana kita hubungan dengan Allah Bapa yang penuh kasih tadi. Nah, jadi hari ini kita saya undang untuk melihat bagaimana hubungan dengan Allah Bapa penuh kasih tadi, terutama kita telah melihat minggu lalu dosa-dosa kita. Jadi bagaimana kita bisa diampuni segala macam kekurangan kita, dosa-dosa kita itu. Jadi pertama kita masuk dalam suasana doa, lihat bahwa kita melihat dan minta pada Tuhan agar ditempatkan dalam cahaya kasih-Nya. Kita bisa melihat merenungkan dari teks itu tadi. Kemudian kita melihat ke belakang hubungan kita, memori ya, memori aspek kehidupan kita. Kita mencoba melihat momen dalam hidup kita seperti ini, orang-orang lagi-lagi relationship ketika itu, terutama relationship dengan Tuhan ketika itu ya. Di mana kita telah berdosa ketika itu, kita berbuat salah, tapi Allah Bapa selalu memaafkan kita dan membantu kita dan menerima kita kembali. Dalam doa mungkin ada reality heavy, yang juga perasaan mungkin, atau false realities, atau juga ada hubungan dengan sesama, terutama bagaimana kita menjudge orang lain begitu, atau orang lain menuduh kita. Apapun itu coba kita berikan kembali kepada Tuhan ya. Itu kepala Bapa. Mungkin ada perasaan-perasaan negatif yang muncul. Try to embrace them ya. Itu juga dibawa ke Allah Bapa seperti itu. Jadi di sini kita melihat bagaimana kita dimaafkan, kita dicintai. We are sinner but loved by God the Father tadi ya. Jadi itu jadi inti dari doa pada malam hari ini yang kita lihat ya. Kemudian kita tutup kolokwi. Jadi kita offer points pada Tuhan ketika itu, apapun pengalaman kita yang ingin kita bawa pada hari ini. Oke, jadi mungkin begitu yang akan kita lakukan malam ini. Jadi merenungkan kasih Tuhan tadi, bahwa kita pendosa, tapi Allah Bapa begitu mencintai kita. Oke, jadi kita bisa siap-siap untuk masuk ke dalam suasana doa. Jadi nanti panitia mungkin tolong disiapkan segera. Kita masuk suasana doa, posisi yang nyaman, menutup mata,
kita mohon rahmat Allah, agar kita bisa melihat dan ditempatkan dalam cahaya kasih-Nya. Saya akan membacakan perikop dari kitab Hosea. Kita mencoba merenungkan ini. Akulah yang mengajar Israel berjalan dan yang memeluknya dengan kasih sayang. Akulah yang merawat dia, tapi ia tidak mau mengakuinya. Dengan segala kasih sayangku, kudekatkan dia padaku. Segala penderitaannya kuringankan, dan dengan murah hati kuberi dia makan. Sekarang coba kita renungkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Apakah kita bisa merasakan kasih Allah Bapa? Ataukah Allah Bapa adalah sosok yang begitu jauh dan tidak kita kenal? Renungkanlah hubungan kalian dengan Allah Bapa. Sekarang coba kita lihat ke belakang hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin kita melihat hubungan dengan bapak biologis kita. Bagaimanakah hubungan dengan bapak biologis kita? Maka kita bisa merasakan kasih sayang Dia. Apakah Dia juga pernah memeluk kita?
pernah mengajar kita ketika masih kecil. Apapun itu, cobalah ingat lagi hubungan kalian dengan bapak biologis kalian. Sekarang kita coba melihat hubungan dengan orang-orang lain. Entah itu saudara kita atau teman kita atau mungkin kakak ipar atau adik ipar atau rekan kerja. Cobalah lihat apakah kalian juga merasakan mungkin hubungan kasih atau mungkin ada ketegangan. Cobalah lihat ke belakang tentang relationship tersebut. Sekarang kita melihat ke belakang lagi dalam kehidupan kita. Apakah ada dosa-dosa yang mengganggu hubungan kita dengan Allah Bapa? Atau mungkin tidak percayaan? Atau mungkin sakit hati? Cobalah bawa semua perasaan tersebut atau dosa ataupun pengalaman bahagia, bawalah semuanya pada Allah Bapa.
kita lihat juga apakah mungkin kita merasa sering dituduh macam-macam mungkin. Atau diberi label, diberi cap. Coba ingatlah itu. Bagaimana perasaan kita ketika dituduh, atau beri label, dicam. Sebaliknya juga kita melihat apakah kita juga sering memberi cap, label, atau mengecam orang lain juga. Sekarang kita coba bertanya, apakah Allah Bapa mengerti akan semua yang telah kita alami dalam hidup ini? Entah itu penolakan, entah itu keberhasilan, ataupun cita-cita belum tercapai, apapun itu dalam kehidupan ini. Atau siapa kamu? Apakah kamu bisa mengatakan bahwa Allah Bapa mengenal kamu? Apakah Allah Bapa ingin mengenal diri kamu lebih baik? Atau kamu sendiri tidak tahu kamu siapa? Coba renungkanlah itu tentang jati dirimu di depan Allah Bapa. Sekarang coba bayangkan bahwa apakah Allah Bapa mengerti kalian dan bisa memaafkan kalian, terlepas dari apa yang telah kalian lakukan di masa lalu, entah itu dosa, perbuatan tercela, ataupun kegagalan, atau kepasifan, sikap pasif, tidak berbuat sesuatu, gagal berbuat. Apakah Allah Bapa bisa mengerti itu semua dan memaafkan? Cobalah bicara dengan Allah Bapa sekarang. Apakah Allah Bapa bisa mengerti dan memaafkan segala kesalahan-kesalahanmu, kekurangan-kekuranganmu, ada kegagalan-kegagalanmu dalam hidup ini? Bicaralah dengan Allah Bapa secara langsung sebagai seorang anak dengan ayahnya.
atau melihat ke belakang, apakah kamu mengingat momen di mana Allah Bapa memaafkan kalian? Maka momen itu muncul kembali. Momen di mana Allah Bapa memaafkan kesalahan-kesalahan kalian secara pribadi. Allah Bapa menerima kekurangan-kekurangan kalian. Maka ada momen-momen tersebut. Ingatlah momen-momen tersebut. Sekarang kita review ke belakang pengalaman selama 15 menit terakhir mungkin ketika kita merenungkan hubungan Allah Bapa. Apakah ada hal-hal yang mengulik atau yang muncul dengan kuat dalam gerakan hati kalian ketika kalian merenungkan hubungan Allah Bapa? Apapun perasaan-perasaan yang muncul pada malam hari ini, bawalah sekarang itu ke Allah Bapa, harapan bahwa kita tetap dicintai oleh Beliau terlepas dari apapun perasaan yang muncul pada malam hari. Sekarang kita mulai masuk ke bagian akhir meditasi ini. Coba sekarang kita berbicara kepada Yesus. Bicaralah kepada Yesus tentang hubungan dia dengan Bapanya. Dan bagaimana kita bisa belajar dari Yesus, memiliki hubungannya juga dengan dekat dengan Allah Bapa seperti Yesus itu dekat dengan Allah Bapa. Bicaralah ke Yesus sebagai seorang teman satu sama lain. Sekarang kita mencoba berbicara kepada Bunda Maria.
Saya bicara kepada Bunda Maria terhadap pengalaman pada malam hari ini. Apa perasaan yang muncul ketika kita merenungkan hubungan Allah Bapa, hubungan juga dengan perbuatan-perbuatan kita di masa lalu? Apakah kita bisa dimaafkan? Ungkapkanlah apa perasaan kalian kepada Bunda. Sekarang kita bisa mengakhiri meditasi ini. Kita tutup bersama dengan ucapkan doa kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita bisa perlahan-lahan kembali ke suasana normal dan membuka mata dan masuk ke dalam suasana sharing. Terima kasih Romo atas bimbingan meditasinya. Sebelum kita mulai dengan sharing session, kita ada beberapa pengumuman. Tia, tolong bisa buka pengumumannya. Kalau teman-teman mau support acara ini, bisa melalui cek payable to WKCU atau bisa lewat elektronik melalui Zelle dan dikirim kepada ke email jovara3@gmail.com. Terima kasih teman-teman atas supportnya. Spiritual exercise minggu depan, topiknya surat cinta Tuhan yang menebus waktu dan zaman yang akan dibimbing oleh Romo Henry pada mulai jam 8 hari Kamis malam. Iman yang berpikir dengan topik perkawinan sebagai sebuah sakramen, sesi pertama yang dibimbing oleh Romo Andang Binawan. Ini mendalami hukum dan spiritualitas perkawinan Katolik, mulai jam 5:30 sore. Oke, sekarang kita akan mulai dengan sesi sharing. Mohon Mbak Nitya berhenti recordingnya.